Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, pastikan bahwa saudara sedang menjadi orang-orang yang tetap tekun, tetap kuat di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyaringkan kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap bertahan, bahkan untuk kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun yang kita rasakan, mari kita tetap terus teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya buat saudara semua. Beginilah firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengar adalah bagaimana Tuhan memberikan kita sebuah harapan atau sebuah janji agar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, yang tetap teguh, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, apapun situasi dan kondisi yang kita alami untuk saat ini. Dan tema yang saya berikan untuk kita pada kesempatan ini adalah bertumbuh lewat pencobaan. Sekali lagi, bertumbuh lewat pencobaan. Pencobaan itu adalah sebuah cara atau sebuah hal yang boleh Tuhan pakai untuk kita tetap terus kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap terus teguh dalam memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan pencobaan itu adalah sebuah jalan bagi kita semua untuk boleh memilih, atau dengan kata lain bahwa pencobaan itu adalah sebuah pilihan bagi kita. Karena apa? Ketika kita memilih untuk kita tetap di dalam Tuhan, untuk kita mempercayai Tuhan, ataupun sebaliknya, apakah kita dengan kita mengalami berbagai pencobaan, hal itu menjauhkan kita daripada Tuhan, dan bahkan kita memberontak terhadap Tuhan, itu adalah sebuah pilihan. Dan pencobaan itu juga merupakan sebagai alat atau sebagai tujuan utama iblis untuk menjatuhkan kita semua. Artinya bahwa iblis memakai pencobaan ini agar kita boleh menjauh kepada Tuhan, agar kita boleh menjauh terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan juga gunakan itu sebagai kesempatan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tuhan memakai pencobaan itu untuk kita tetap teguh, tetap kuat, dan melihat seberapa jauh
iman kita itu kepada Tuhan. Jadi kita jangan berpikir ketika ada berbagai macam pencobaan, berbagai jenis pencobaan yang kita alami, itu adalah datangnya dari iblis. Itu adalah sebuah proses bagi kita. Jangan kita melihat dari sisi negatifnya. Kita harus melihat dari sisi baiknya, dari sisi positifnya. Karena apa? Karena kita semua mengalami hal yang serupa, hanya saja berbeda-beda, hanya saja di tempat yang berbeda. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena sebuah janji yang datang dari Tuhan, yang Ia katakan kepada kita lewat firman Tuhan ini adalah, Ia mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang tahan uji di dalam pencobaan, karena ia akan memiliki mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu seperti apa? Itu adalah janji Tuhan bagi kita, sehingga sepanjang kehidupan kita atau selama kita masih hidup di dunia ini, kita tetap terus mempercayai Tuhan. Iman kita terus bertambah kepada Tuhan. Dan juga saya melihat pada kesempatan ini bahwa situasi, kondisi yang sedang terjadi untuk saat ini, itu juga merupakan sebuah pencobaan. Terlebih-lebih sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Saya melihat bahwa yang sedang kita alami saat ini itu membawa kita kepada ketakutan. Itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan pasti di dalam hati, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa menimpa dunia ini? Kenapa hal ini bisa terjadi di daerah saya, di Indonesia? Tapi sekali lagi bahwa Tuhan itu sudah mengetahui. Tuhan itu sudah mengetahui dari awal, dan Ia pakai untuk mendidik kita, untuk mengoreksi diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan saya percaya juga bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan sudah tahu mana yang harus kita. Jadi kita tidak boleh mencocokkan pikiran kita itu sama seperti pikirannya Tuhan. Dan semua yang dipikirkan, yang dilakukan Tuhan itu adalah yang terbaik. Sekali lagi, walaupun situasi-situasi yang sedang kita alami saat ini, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut, jangan merasa cemas, tetapi tetap tekun di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan terlebih-lebih terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan mahkota kehidupan yang daripada Tuhan, dan kita akan juga menjadi orang-orang yang menjadi keluarga dan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Dan
saat ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini boleh menjadi penguatan di dalam iman kita, dan terlebih-lebih boleh menjadi berkat bagi kita semua pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.